Akan peduli sekitar kita. Tanam buah masa depan cerah. Solo 23 September 2023. Kepada yang terhormat, kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang diwakili oleh Ibu Ika, yang kami hormati Ketua GPSK Pusat Bapak Pandita Irwan Prasida, organisasi agama dan masyarakat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Solo. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan kebajikan. Pertama-tama, kumpul dalam keadaan sehat, gembira, dan senantiasa memanjatkan perlindungannya. Ibu Ketua Dinas dan hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah saya untuk membacakan doa untuk melancarkan acara bakti sosial Gerakan Peduli Sekitar Kita, Tanam Buah Masa Depan Cerah, dalam rangkaian perayaan 59 tahun berdirinya Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia dan kegiatan Wahana Negara Raharja pada tahun 2023. Semoga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para peserta, kita semua dan pihak yang mendukung suksesnya kegiatan ini dapat membawa manfaat yang besar untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Solo dan bangsa Indonesia pada umumnya. Semoga para peserta dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan penuh rasa maitri karuna. Hal itu semata-mata demi memberikan kebahagiaan bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Semoga pohon buah yang kita tanam nanti dapat tumbuh dan terawat dengan baik. Sehingga marilah kita meningkatkan cipta, manjatkan doa sesuai agama Buddha, Mahayana, Nichiren Shoshu bagi yang Nam yo ho Nam yo ho Renge Kyo Nam yo ho Renge Kyo. Terima kasih, matur suwun. Hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Sang Triratna, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, gembira, dan senantiasa mendapatkan perlindungannya. Ibu Kepala Dinas dan hadirin sekalian yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini polusi udara yang parah melanda beberapa kota di Indonesia dan dunia. Hal tersebut salah satunya menyebabkan penyakit ISPA pada ratusan ribu orang. Saya beda kalau saya di Jakarta. Saya kalau sedikit napas gitu dalam-dalam saya takut, Pak. Kalau beberapa bulan yang lalu kalau di luar kita bebas dari masker ya, Pak ya, kalau Bapak Ibu. Kalau saya di sana berbalik sekarang, jadi saya pakai masker waktu itu ya, Pak. Tapi sekarang Jakarta sudah lebih baik, tapi tidak sebaik ini ya. Ini bersih sekali hawanya dan enak sekali buat berkata. Maaf, saya lanjutkan lagi ya, Pak ya. Kebablasan ini tadi sampai mana ya? Apabila kenaikan suhu global mencapai lebih dari 1,5 Celcius setiap tahun selama 10 atau 20 tahun jaraknya, maka akan terjadi dampak yang jauh lebih besar seperti gelombang panas yang lebih lama, badai yang lebih banyak, hingga kebakaran hutan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bekerja sama mengatasi atau mengurangi dampak dari hal tersebut. Yang saya baca dari beberapa jurnal bahwa itu seperti
kalau kita dalam derajat panasnya naik nih dalam setiap tahun, maka itu terjadi berbagai macam bahaya. Yaitu tadi yang kami sampaikan di sini. Seperti yang disampaikan oleh Buddha kami, yaitu Buddha Nichiren Daishonin, lingkungan dan kita adalah satu. Jika lingkungan kita hancur, maka kita juga hancur. Jika lingkungan kita baik, kita pun baik. Demikian sebaliknya. Melihat kondisi ini, maka kami dari GPSK dan MNSBDI bekerja sama mengajak hadirin yang di sini untuk sama-sama melakukan langkah kecil demi perbaikan dari lingkungan dan bumi yang kita pijak ini. Sudah tumbuh lebat, menaungi lahan tandus, dan tentunya buahnya dipanen oleh masyarakat. MNSBDI yang ke-59 ini untuk mendukung program pemerintah Kota Surakarta dalam menghijaukan, memperbaiki lahan tandus di sekitaran Kami mengucapkan atas nama pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia, utamanya area Jateng 1, yang telah peduli, perhatian kepada lingkungan, terutama di Kota Surakarta, dengan gerakan GPSK yang pertama dan ini yang kedua, tambah 1.000 lagi. Kalau dulu 3.000, sekarang 1.000. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan gerakan peduli lingkungan menanam pohon, tadi sudah disampaikan Pak Irwan, memang betul salah satu fungsi dari penghijauan yaitu untuk mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global. Betul yang tadi disampaikan dari beberapa jurnal, kebetulan saya juga sedikit membaca, kalau setiap tahun ada peningkatan panas 1,5 derajat Celcius sampai 1,8 derajat Celcius, 10 tahun yang akan datang, bumi kita mungkin nasibnya ya kurang tahu nanti, mungkin gersangnya luar biasa karena sudah 2 tahun ini harusnya di kutub utara itu ada gunung es yang tumbuh, ini sudah 2 tahun tidak ada gunung es. Ini menjadi warning bagi kita semua. Kemudian fungsi penghijauan juga peningkatan ruang terbuka hijau. Yang ketiga, penapis dan peneduh. Penapis air hujan yang mestinya sebelum ada pohon air hujan langsung ke tanah, daya serap tanah juga terbatas, akhirnya hanya mengalir di permukaan tanah dan akhirnya ke hulu sungai dan seterusnya. Ini ditahan dulu oleh pohon. Ini slogan tanaman buah masa depan cerah ini, saya hanya menebak ini slogannya dari Pak Yahman ini, Mas ya. Betul Pak Yahman. Jadi ini memang betul harapan penanaman buah ini bisa sempulur bagi masyarakat, khususnya di area Kota Surakarta. Matur nuwun Pak Yahman sekali lagi. Baiklah, pertama-tama Kepala Dinas DLH diwakilkan oleh Bapak Didik menyerahkan bibit kepada perwakilan peserta umat MNSBDI dari Jawa Tengah, Saudara Anjar. Bu. Dari Emirta Natasha. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian Ketua GPSK Bapak Irwan Prasida menyerahkan bibit kepada perwakilan peserta dari relawan. Saudara Elang, silahkan menerima bibit buah. Terakhir,
Ketua Penyelenggara WNR 2023, Bapak Yahman, menyerahkan bibit kepada perwakilan peserta dari Gema FKUB Kota Surakarta, yaitu Mas Bintang. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang naik ke atas panggung Bapak Lurah untuk foto bersama. Silakan Bapak Yosef. Kita akan foto bersama dulu. Masyarakat akan mulai menanam pohon. Bibitnya sudah mulai dimasukkan. Ayo Pak Irwan. Sekarang Ketua BPSK Bapak Irwan Tasidan mulai menanam bibit buah. Ya, ini sudah 2 kali ini 2016 yang lalu saya nanam 3.000, sekarang nanam 1.000. Ya ini memang rangkaian nanti WNR yang diadakan tanggal 28 sampai tanggal 1. Ini dalam satu rangkaian nanti untuk kepengen ya ini untuk bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan, untuk tadi yang dikatakan ya untuk kalau ngomong di Jakarta ini udaranya sudah gelap ya Pak, ya ini dari Solo lah, saya juga kepengen dari Solo memulai gitu ya, ini ya kita kecil ini ya kepengen nanti bisa ada perubahan yang besar. Ada berapa pohon Pak yang tanam Pak? Gimana? Ada berapa pohon yang ditanam? Ini ada 1.000 pohon, yang 200 itu kemarin dari Bapak Rudi itu minta aku jambu pesta ya gitu, karena yang 6 tahun yang lalu ini tanah lingkungan ini bisa untuk wisata. Kemarin ada UMKM, ada 150 buat UMKM, itu berjalan lancar dan itu menunjang ekonomi gitu. Ada kemarin di dekat Pak Rudi itu ada pentas kalau minggu, malam minggu. Jadi untuk UMKM jalan di situ. Saya juga kepengen ya ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan sekitar kita. Pak, kepedulian terhadap lingkungan ini memang ada bagian dari ajarannya Buddha atau seperti apa Pak? Ya, kalau tadi yang dikatakan ya nasib kita di tangan sendiri. Jadi kalau lingkungannya nyaman, kita kerja keras untuk lingkungan, pasti kita sendiri juga nyaman. Ya kita harus gimana biar membuat lingkungan kita damai, nyaman, jadi kemanapun rasanya enak. Itu sih harapan dan kepinginannya. Terus dilaksanakan di Solo kenapa ini Pak? Rangkaian kegiatan ini? Ya, ini memang tiap tahun ada yang ya itu pas pandemi itu enggak gitu. Kemarin dari 2019 di Jakarta, ini pindah-pindah seluruh Indonesia. Nanti pindah kemana, jadi ya seluruh Indonesia sudah kemput sih. Tapi ya terima kasih ini kemarin di Jogja, karena Jogja sangat padat, terus akhirnya di Solo ini ya pertimbangannya kepengennya di Solo, dan ini meneruskan yang 6 tahun yang lalu ini sudah buahnya bagus banget, lebat banget. Saya juga
merasa ya ini harus diteruskan gitu. Kalau saya ingin mengharapkan itu. Harapannya terkait kegiatan ini dan berapa banyak warga atau umat yang dilibatkan kali ini? Kali ini umat dari Jawa Tengah, Jawa Timur sekitar 650-an. Dari Ponorogo, dari Madiun, dari Semarang, Purworejo, berangkat tadi jangka jam 2 dari Purworejo ya. Ya mungkin nggak seberapa nanam 2 ya. Cuma kalau saya bahagianya, bangganya ya ini rame-rame jadi nggak ya nanam 2 apa gitu kan. Misalnya ya ini untuk memang harus ya itu ya, kalau saya ya harus ya gak disakrakan biar dari jauh-jauh dari Purworejo sewa pun mahal ya. Nah, ini dengan nggak kita nggak mendanai datang sendiri gitu ya. Nah ini ya juga lumayan ya, hasilnya menghabiskan lumayan gitu. Ada 100-an juta gitu hasilnya. Ya, rangkaian kita awali dengan gerakan gerakan ini peduli lingkungan kita, yaitu dengan diawali dengan penanaman pohon. Nanti kemudian di tanggal 28 kita mulai untuk ada acara-acara selanjutnya, seperti ada ritual sembahyang, ada pembabaran dharma, ada juga kesenian juga ada gitu. Nah, jadi ini memperingati kegiatan ulang tahun lah, seperti ulang tahun hari lahir Majelis Insiren Sosu Buddha Dharma Indonesia. Yang keberapa? Ke-59. Ini dipusatkan di Solo atau gimana Pak acaranya? Tahun ini di Solo. Oh, yang dipusatkan di Solo. Tahun lalu kita pandemi setelah belum, jadi ini dimulai lagi di Solo. Jadi secara umum kegiatannya memang menyeluruh Pak, ada lingkungan dan iya. Sebetulnya semua kegiatan ini untuk tujuan utamanya untuk kita tuh bisa mempunyai rasa atau menenteramkan negara lah, supaya tentram negaranya, supaya lebih sejahtera masyarakat. Kalau kita tuh lingkungannya nggak baik ya maka kita pun juga akan kena. Alasan pemilihan Solo kenapa? Kebetulan pas acara memang sudah ditentukan di Solo. Ya, dari ketua umum kami, dari pimpinan pusat sudah menentukan bahwa tahun ini kita adakan di Kota Solo.
Apa ada kayak semacam tema atau spirit apa ini Pak yang diangkat di hari jadi tahun ini? Oh, kalau hari jadi tahun ini temanya adalah generasi emas, generasi mandiri. Ya, karena sebuah negara kan kalau generasinya sukses, pasti negaranya pun juga akan sukses. Ya, kami ingin berharap ke depan Indonesia tetap maju, menjadi negara maju, menjadi negara yang yang masyarakat dan rakyatnya itu sejahtera dan negaranya aman tentram. Kalau puncak kegiatannya nanti apa Pak? Di doa bersama itu apa? Di doa bersama. Ya. Apa Pak ini yang ekspektasi atau keinginan yang pengen didoakan? Yang didoakan ya, kita mau menenteramkan negara supaya kalau negaranya tentram maka rakyatnya pun juga bisa gembira, jadi senang, jadi menyenangkan, jadi tidak banyak komplain mumet, jadi banyak yang kritik itu, kritik ini, kritik itu ya mumet ya. Nah, ini kalau pesan yang pengen disampaikan kepada umat ini apa Pak kira-kira dengan kegiatan kali ini? Pesannya ya mari kita sekarang berpikir lebih modern, lebih maju untuk ke depan, apalagi tahun depan sudah tahun politik yang panas. Mari kita adem lah, dengan kita mengajak menanam pohon kan jadi hatinya adem, pikirannya adem, semua ke seluruh pelosok negeri menjadi baik, itu menjadi sehat. Karena loh Surabaya ini